Saya mau nanya kepada Mas Siddhartha Tata. Karakter Primbon adalah sebagai big boss atau ketua mafia di film. Saya melihat ada dua sisi berseberangan. Satu sisi dia seorang pastor dengan karakter yang religius, rajin baca Alkitab dan suka menyelipkan potongan-potongan ayat dari Alkitab di setiap perkataannya. Tapi di sisi lain, Primbon adalah tokoh antagonis berdarah dingin. Yang saya tanyakan bagaimana konsep berseberangan ini bisa disatukan dalam satu kepribadian. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mas Tata ke karakter Primbon. Aduh, rumit banget ya pertanyaannya. Ya, tapi saya akan coba jawab. Ya, seperti yang tadi barusan saya sampaikan. Primbon ini adalah metafora dari manusia hari ini yang pada akhirnya kita sering kali beberapa tahun ke belakang kita selalu melihat manusia-manusia yang akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu bahwa dari hukum kausalitas ataupun dari situasi moral kompas yang kita punya itu salah. Tapi karena mereka selalu berlindung di balik atas nama agama, itu yang membuat semuanya menjadi sah. Gitu. Nah, Primbon ini menjadi salah satu cerminan yang tadi saya bilang bahwa kemudian banyak sekali hari ini orang-orang yang kita kenal di dunia nyata dari berbagai macam elemen agama apapun, mereka selalu mengutamakan kebenaran versi mereka yang sebenarnya ada misi-misi terselubung gitu posisinya, dan itu sering kali kita lihat. Kita nggak mungkin mengingkari di dunia pemerintahan di ruang itu ataupun bahkan sampai di ruang-ruang kecil di kampung-kampung itu selalu banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan atas nama kepentingan agama apapun, orang akan buta itu dan melihatnya sebagai kebenaran yang hakiki gitu. Nah, ada juga kisah nyata yang pernah saya dengar bahwa ada seorang preman yang dulu bertobat, dia membunuh beberapa orang, kemudian dia bertobat, dia masuk ke sebuah penjara di Nusa Kambangan, yang di sana dia tiba-tiba menjadi seorang pendeta, dia membaca firman-firman, dia menyebarkan sebuah kebaikan ke semua orang. Tapi begitu dia keluar dari penjara, dia kembali membunuh orang, gitu. Nah, ini adalah realitas-realitas yang terjadi di kita sebagai manusia Indonesia, gitu. Jadi saya tidak mendiskreditkan agama yang saya yakini, tapi saya membaca fakta bahwa hari ini banyak banget orang yang memanfaatkan pujian-pujian itu hanya sebagai cara mencari uang. Bahwa kemudian di titik ini sebenarnya ini menjadi sebuah renungan bagaimana kita akan memurnikan agama dan keyakinan kita sebagai manusia yang paling baik, sebagai manusia yang baik aja dulu, baik ke semua orang gitu. Nah ini sebenarnya jadi sesuatu yang ya saya harap justru pesan ini akan tersampaikan sebagai renungan bersama bahwa ya Indonesia ya kayak gini gitu manusianya gitu. Kira-kira seperti itu Bu, semoga bisa menjawab. Nggak salah kan gue punya saudara. Luar biasa. Harus beberapa film lagi Bang Iko.